Saya baru punya keinginan loh. Di malam itu, di padepokan Sugaluh kita diperlihatkan dengan Galuh Parwati yang sehabis keramas. Kala itu Suliwa mengatakan kepada Galuh bahwa dirinya akan merantau ke kota kerajaan yang ramai. Rencana Suliwa adalah mencari pengalaman demi masa depan hubungan mereka. Dan kini tujuannya ia akan pergi ke Kalinggapura. Serta ia juga ingin kembali lagi menjadi seorang tabib supaya bisa membantu banyak orang yang membutuhkan. Saya ingin pindah ke Kalinggapura. Mungkin saya akan ke sana sendirian dulu untuk menjajakan. Kalau sudah punya tempat berteduh, saya akan menjemput kamu. Yang penting, Kakang harus tetap setia. Karena suatu waktu, saya bisa saja muncul di sana. Jangan khawatir, Galuh. Aku tetap setia. Sementara itu, di sisi lain Giriwara bersama komplotannya terus menyusun strategi. Strategi tersebut direncanakan sedetail mungkin agar rencana pemberontakannya di Kalinggapura berhasil. Tidak hanya Kalinggapura, Mawapati juga akan menjadi target kerusuhan. Hal tersebut didasari untuk mengalihkan pusat perhatian, karena Sang Prabu Angling Dharma yang sekarang ini berada di Kalinggapura turut membantu kerajaan tersebut. Dengan kekacauan yang timbul di negerinya sendiri, Angling Dharma akan lebih mengutamakan pengamanan di negerinya. Saat itu, pasukan kita menuju ke Kalinggapura. Tentu, para pendekar yang kita sewa diharapkan sudah mulai mengacau di sana. Di samping itu, Dewi Denishwara selaku adik Giriwara tidak mendukung rencana kakaknya tersebut. Karena orang-orang yang ingin membantunya hanya yang menginginkan uangnya saja. Hingga hal itu membuat murka Giriwara, ia pun tetap bertekad akan terus maju tidak memperdulikan omongan Dewi Denishwara. Sementara, para pendekar itu hanya membela uang yang Kanda bayarkan. Habis uang, habis pula semangat tempur mereka. Tunggu! Jangan ikut campur urusanku lagi. Asal kamu tahu, kamu sudah tidak aku butuhkan lagi. Tahu? Semoga Dewata mengutuk semua perbuatanmu. Terkutuk kau! Sementara itu, Suliwa yang dalam perjalanannya kini ia telah sampai di kota Raja Kalinggapura. Suliwa pun berhenti di pasar Kedaton untuk beristirahat sambil membeli makanan. Dan di saat yang bersamaan, kala itu dua kawanan begundal yang tak lain adalah Citra Genjik dan Ki Legawa atau biasa disebut dengan Ki Brangas. Mereka berdua sedang menjalankan misinya Giriwara. Strategi pun dimulai ketika mereka membuat kericuhan di pasar Kedaton tersebut. Ki Brangas dengan Citra Genjik membuat onar ketika prajurit sedang melakukan ronda keliling. Rakyat yang berada di pasar itu pun menjadi korban para pendekar bayaran yang tidak bertanggung jawab itu. Citra Genjik sudah tua kelakuannya seperti berandalan pasar. Lalu Suliwa yang berada di Kalinggapura dan melihat kelakuan mereka, Suliwa pun langsung mencoba untuk melawan para begundal-begundal tersebut. Dan ketika berhadapan Ki Brangas pun sangat senang sekali bertemu dengan Suliwa lagi, hingga pertarungan sengit pun akhirnya terjadi. Ayo, kita lanjutkan permainan tempo hari. Hitung-hitung yang tua ingin mengujimu. Tetapi dalam pertarungan tersebut, Suliwa harus menerima kekalahan saat Ki Brangas mengeluarkan jurus tinjuan mautnya yaitu jurus lengan baja. Seketika itu Suliwa pun tidak kuat menangkis serangan Ki Brangas. Ia pun terpental jauh setelah dihantam lengan baja Ki Brangas. Satu kali tinjuannya pun hampir membuatnya pingsan.
akhirnya dibawa lari oleh para begundal-begundal tersebut. Suliwa pun kini telah menjadi tawanan para begundal tersebut. Dan di sana Suliwa dipaksa untuk mengatakan pendekar yang turut membantu Kalinggapura. Akan tetapi Suliwa di sini tidak mengetahui apa-apa yang memang di mana tujuan awal Suliwa ke Kalinggapura adalah merantau. Hingga pada akhirnya dalam diri Suliwa pun bertanya-tanya tentang tujuan begundal-begundal tersebut mengacau di Kalinggapura. Kenapa kamu menyerang kami, ha? Sebagai sesama pendekar, saya malu melihat dua orang pendekar masyhur melawan prajurit-prajurit rendahan. Saya tidak bisa membiarkan kekejian seperti yang kalian lakukan. Hebat. Rupanya kamu ingin disebut pahlawan di negeri Kalinggapura. Kenapa kalian memperlakukan saya seperti ini? Saya juga pendekar. Akan lebih terhormat kalau kalian membunuh saya. Jangan ngawur. Hanya pendekar yang mau melepaskan titisan Batara Surya yang sudah ada dalam genggamannya. Dan akhirnya Suliwa pun akan tetap ditahan di kediaman Ki Brangas tersebut, karena mereka berdua masih berharap ramuan obat awet muda racikan Suliwa. Saya sendiri tidak pernah merasa sebagai titisan Batara Surya. Sungguh. Pada saatnya, kamu akan tahu. Sementara itu, prajurit Kalinggapura yang telah dihajar dua begundal itu pun kini melaporkannya ke Pangeran Danurweda. Sang pangeran pun menyuruh para pasukannya untuk bersikap waspada untuk menghadapi musuh yang akan datang lagi, karena ia telah merasa akan adanya pemberontakan di kerajaannya. Tentang siapa-siapa mereka, kita harus segera tebarkan telik sandi. Maksud pangeran, ada kemungkinan terjadi pemberontakan. Iya, dan kita harus selalu waspada. Itu akan jauh lebih baik. Di sisi lain, kini Giriwara telah membuat kerusuhan di wilayah Mawapati dengan meracuni sumur-sumur di desa sekitar Mawapati dan merampas harta para saudagar yang berada di pasar. Giriwara menunjuk Ki Bungul, Bromo Corah yang bermarkas di hutan dekat Mawapati. Kerusuhan ini merujuk agar Prabu Angling Darma segera kembali ke Mawapati dan menyelamatkan rakyatnya yang sedang mengalami kesusahan akibat racun dari sumur yang dikonsumsi setiap hari. Ada apa lagi? Gusti Pati, kami juga baru saja dirampok di hutan perbatasan mau masuk Mawapati. Semua barang-barang dagangan kami dirampas dan mereka menyiksa kami. Kejadian ini pun membuat murka Mahapatih Batik Madrim. Amarahnya meninggi dikala melihat rakyat yang tidak bersalah menjadi korban. Ia lalu menyuruh Tumenggung Darmayuda untuk melakukan ronda keliling di seluruh penjuru negeri dan perbatasan Mawapati. Tidak hanya di situ, Batik Madrim sendiri pun yang juga akan turun tangan dan menangkap Bromo Corah tersebut yang membuat kekacauan. Ia akan berencana menyamar menjadi saudagar membawa barang dagangan supaya dirinya dirampok oleh para Bromo Corah itu. Kita tunggu saja apa yang akan dilakukan pasukan Mawapati itu. Sebaiknya kita jangan lakukan apa-apa dulu. Sebab mereka pasti akan melakukan perondaan sampai ke pinggir-pinggir desa. Sementara itu, di markas Ki Bungul bersama kawan-kawannya, ia melaporkan tugasnya yang telah berhasil meracuni semua sumur-sumur dan merampok harta penduduk. Ki Bungul pun akan diberi upah yang lebih banyak lagi, jika tugas selanjutnya juga berhasil. Hingga saat ini kami baru menerima 1/4 dari yang Tuan janjikan. Itu masalah kecil, Ki Bungur. Yang 1/4 itu baru panjer namanya. Sekarang kalian akan menerima 1/4-nya lagi. Kalau hasil kerja kalian berhasil dengan baik, yang separohnya akan saya berikan. Ditambah hadiah langsung dari Gusti Giriwara. Mana uangnya? Di malam itu, Patih Batik Madrim pun mengerahkan para pasukannya untuk mulai hari esok menghentikan aktivitas yang ada di kawasan Mawapati. Ia akan mulai menyusun rencananya menyamar sebagai saudagar membawa barang dagangan yang akan melintas di perbatasan Mawapati. Keesokan harinya,
Di saat itu Galuh Parwati ingin berkunjung ke Mawapati. Dia pun sangat kebingungan melihat lokasi yang sangat sepi sekali. Hingga akhirnya Galuh pun diserang oleh para prajurit Mawapati yang belum ia ketahui sebabnya. Setelahnya hal tersebut diketahui oleh Tumenggung Darmayuda. Dan akhirnya Galuh diajak menemui Patih Batik Madrim, lalu ia pun dijelaskan tentang permasalahan di Mawapati. Serta Batik Madrim pun juga menanyakan kepada Galuh tentang keberadaan Prabu Angling Darma yang sampai saat ini belum kembali. Karena setelah waktu itu berpamitan mencarinya serta gurunya Mahasura. Sudah 2 sasi ini, Dinda Prabu meninggalkan Mawapati. Mencari kamu, Galuh. Kami sudah ketemu di Padepokan Sugalu. Tapi Gusti Prabu sudah 1 pekan meninggalkan Padepokan. Setelah itu, Patih Batik Madrim bersama para pasukannya pun mulai menjalankan rencananya menyamar menjadi pedagang yang membawa banyak barang, dengan membawa rombongan melintas di wilayah hutan perbatasan Mawapati. Dan akhirnya hal itu membuat para anggota Bromo Corah Ki Bungul pun tergiur oleh penyamaran Batik Madrim tersebut. Mereka mengira bahwa itu memang benar-benar seorang pedagang yang membawa banyak barang dan harta benda. Seketika itu mata-mata yang mengintai dari atas pohon pun langsung melaporkannya ke Ki Bungul untuk segera merampok rombongan tersebut. Mana Ki Bungul? Di sana. Ki Bungul, ada saudagar yang melintas dari arah Tuban. Mereka membawa 2 gerobak berisi barang dagangan. Kalian dengar semuanya ya. Tidak boleh ada gerakan apapun dalam 1 pekan ini. Mengerti? Ki Bungur, Apalagi? saya pikir sayang Ki, kalau saudagar itu kita biarkan lewat. Barang-barang dagangannya bisa untuk menambah penghasilan kita. Sayang Ki. Berapa orang kekuatan mereka? Paling banyak 9 orang Ki. Siapkan 20 orang. Dan cegat mereka di pertigaan ringin kembar. Jalan! Dan akhirnya rencana tersebut berhasil. Para pasukan Bromo Corah itu pun kini harus berhadapan dengan Mahapatih Batik Madrim. Lalu dihajarlah habis-habisan mereka semua hingga babak belur. Para Bromo Corah itu langsung lari terbirit-birit ke markas Ki Bungul untuk melaporkan hal tersebut. Dan dari belakang itulah Patih Batik Madrim membuntuti mereka lalu siap menyergap di markas Bromo Corah itu. Kalah Ki, pasukan kami hancur. Aku bilang apa? Tidak boleh ada gerakan apapun dalam sepekan ini. Tapi kalian memaksa. Hah? Setelahnya Batik Madrim pun muncul di hadapan Ki Bungul. Dengan sombongnya Ki Bungul pun meladeni Patih Batik Madrim. Dengan murkanya Batik Madrim pun langsung menghajar Ki Bungul tersebut sampai babak belur, dan ditahanlah Ki Bungul tersebut untuk dimintai keterangan di Mawapati. Apakah kalian masih ingin melawan? Ampun Gusti.